Mari kita kuliah hukum tentang hukum tata negara. Yang pertama adalah pengertian hukum tata negara. Menurut Van der Poort, hukum tata negara adalah peraturan yang menentukan badan yang diperlukan, wewenang masing-masing badan, hubungan antar badan yang satu dengan lainnya, serta hubungan antar badan itu dengan individu dalam satu negara. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat, hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya masing-masing. Masyarakat hukum itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan menentukan badan-badan serta fungsinya. Kemudian menurut Prof. Kusumadi Pujosewojo SH, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara yang bentuk pemerintahan yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun bawahan beserta tingkatan-tingkatan yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan dari masyarakat hukum itu beserta susunan wewenang tingkatan penimbangan dari dan antara alat-alat perlengkapan. Nah, kemudian sumber hukum tata negara pertama itu adalah sumber hukum material yakni Pancasila. Yang kedua adalah sumber hukum formil dibagi menjadi UUD 45, ketetapan MPR, undang-undang, PP, Perpres, Kepres, Perda. Pengertian negara. MacIver adalah organisasi politik yang ada dalam masyarakat. Menurut Lockman adalah suatu organisasi yang bertujuan mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Organisasi adalah jabatan-jabatan atau lapangan kerja tetap. Kemudian susunan negara. Negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan pemerintah pusat untuk mengatur seluruh wilayah negara. Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Ya, ini adalah unsur-unsur negara ya. Yang pertama adalah pasal 26 UUD 45, asas ius sanguinis dan juga asas ius soli. Yang kedua adalah wilayah, yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, yang keempat adalah pengakuan dari negara lain yakni de facto dan de jure. Kemudian kita ada dua bentuk pemerintahan yakni kerajaan dan republik. Kemudian ada dua sistem pemerintahan yakni presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan negara sesudah amandemen UUD 45 itu adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Menganut sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat. Presiden adalah penyelenggara pemerintah dan juga di bawah majelis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kementerian negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kita sekarang bicara tentang otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasar aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada asas desentralisasi, ada asas dekonsentralisasi dan tugas bantuan. Apa itu asas desentralisasi? Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah. Apa itu asas dekonsentralisasi? Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah perangkat daerah. Apa itu asas tugas pembantuan? Adalah menyangkut kekuasaan pemerintah pusat mengenai penentuan kebijakan perencanaan dan pembiayaan yang tetap di tangan pemerintah pusat, namun pelaksananya adalah perangkat daerah. Kita membahas kewenangan daerah. Nomor 1 adalah kewenangan daerah kabupaten kota, mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Yang kedua adalah kewenangan daerah provinsi sebagai daerah otonom, mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
Kemudian kita ada peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Keputusan kepala daerah ditetapkan oleh kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan keputusan umum, peraturan daerah lain, dan peraturan perundang-undangan. Keuangan daerah. Pendapatan daerah diperoleh dari beberapa sumber: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana alokasi, dan dana alokasi khusus. Pinjaman daerah, pendapatan daerah lainnya yang sah. Kerjasama dan penyelesaian perselisihan. Beberapa daerah dapat mengadakan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Perselisihan antar daerah diselesaikan oleh pemerintah pusat secara musyawarah, yakni Mahkamah Agung. Demikian kuliah kita hari ini dan terima kasih.